Halo sahabat Kismis. Datangnya bulan suci Ramadan tentu didambakan semua umat muslim di dunia. Bagaimana tidak? Ada banyak kegiatan Ramadan yang hanya bisa dijumpai di bulan suci Ramadan saja. Kegiatan Ramadan menjadi momen yang ditunggu-tunggu umat muslim di dunia, termasuk masyarakat muslim di Indonesia. Uniknya Indonesia menyimpan ragam kegiatan Ramadan yang hanya ada di sini alias tidak ada di negara lain. Salah satu ciri khasnya adalah ngabuburit dan mengisi waktu jelang waktu berbuka tiba. Di samping ngabuburit masih ada banyak kegiatan Ramadan yang bisa dilakukan. Kendati demikian, sebaiknya mengisi bulan Ramadan yang mulia dengan mengerjakan aktivitas yang bermanfaat dan membawa pahala serta kebaikan. Apa saja kegiatan Ramadan yang dimaksud? Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. "12 kegiatan Ramadan yang paling berkesan dan dirindukan." Number 1. Pawai obor. Jelang bulan Ramadan, kegiatan Ramadan pawai obor paling sering dilakukan berbagai masyarakat tanah air di berbagai daerah. Pawai obor umumnya diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa dengan berjalan kaki mengelilingi kampung. Waktunya dimulai dari selepas sholat Isya. Selagi pawai, iring-iringan disertai dengan bersalawat bersama yang makin semarak dengan bunyi tambuhan gendang maupun rebana. Makna pawai obor sendiri merujuk pada pesan Rasulullah SAW, yakni barang siapa yang menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang penuh gembira, maka diharamkan jasadnya dari jilatan api neraka. Tidak hanya itu, pawai obor juga diyakini mampu mempererat silaturahmi sekaligus ajang saling memaafkan sebelum memasuki bulan puasa. Number 2. Membangunkan sahur. Di hari Minggu pertama puasa, kegiatan Ramadan yang satu ini mungkin akan sering dijumpai. Membangunkan sahur menjadi tradisi khas yang lazimnya dilakukan oleh anak-anak hingga remaja laki-laki. Demi membangunkan warga untuk makan sahur agar tidak terlewat, mereka menggunakan peralatan yang ada seperti alat masak, gendang, maupun botol plastik. Tentunya diikuti dengan suara yang lantang. Sahur, sahur. Tahukah kamu, istilah membangunkan sahur di berbagai daerah punya sebutannya tersendiri. Di pantai utara Jawa, Pantura, membangunkan sahur disebut toprekan atau komprekan. Sementara di Jakarta dikenal dengan ngarak beduk. Lain lagi warga Kuningan menyebutnya obrok-burok. Sedangkan warga Kalimantan Selatan menyebutnya barakan sahur. Number 3. Buka puasa bersama. Buka puasa bersama menjadi kegiatan Ramadan yang seakan tidak boleh ketinggalan. Agenda ini menjadi ajang silaturahmi dan reuni dengan anggota keluarga, teman sekolah atau universitas maupun rekan kerja. Lokasi buka puasa bersama seringnya diadakan di restoran maupun di rumah.
Sekadar tip bagi kamu yang hendak mengadakan buka puasa bersama di rumah, apabila seluruh ruangan akan digunakan sebagai tempat mengobrol, maka keluarkan meja makan dari dalam ruangan. Sebagai gantinya, kamu bisa menyusun makanan di meja yang tersedia di dapur. Sementara tetap sediakan meja kecil di dalam ruangan untuk menyajikan menu untuk anak-anak serta kudapan dan es buah. Number 4. Sahur on the road. Sebenarnya kegiatan Ramadan yang satu ini dilarang oleh kepolisian di berbagai daerah. Pasalnya, sahur on the road kerap menimbulkan bahaya, di antaranya kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi larangan ini sering diabaikan banyak masyarakat, utamanya kalangan remaja. Di lain sisi, sahur on the road memang menjadi ajang menebarkan kebaikan dengan membagikan makanan untuk sahur bagi mereka yang hidup di jalanan. Number 5. Ngabuburit. Ritual menunggu waktu jelang berbuka puasa atau yang disebut ngabuburit telah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat Indonesia. Umumnya orang mengisi waktu senggang ini dengan ragam kegiatan. Contohnya berjalan-jalan keluar rumah sembari membeli camilan berbuka. Tak ayal tempat-tempat yang menjajakan makanan berbuka banyak diserbu orang sehingga jadi ajang wisata kuliner. Number 6. Bagi-bagi takjil. Mengisi Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat wajib hukumnya. Salah satu yang bisa dikerjakan ialah berbagi takjil kepada mereka yang membutuhkan. Keuntungan berbagi takjil sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, maka barang siapa memberi makanan pada 36 orang yang berpuasa setiap tahun, maka seakan-akan ia puasa 1 tahun, karena kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Dan barang siapa memperbanyak memberi takjil atau makan dan minum orang-orang yang berpuasa atas dasar niat ini, Allah mencatat baginya puasa berabad-abad dan bertahun-tahun. Number 7. Iktikaf di masjid. Iktikaf atau iktikaf di masjid pun termasuk kegiatan Ramadan yang penuh manfaat dan kebaikan. Memperbanyak iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sangat dianjurkan. Seperti riwayat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah meninggalkan iktikaf di tanggal-tanggal tersebut. Pasalnya, malam Lailatul Qadar akan turun di malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Iktikaf membawa sejumlah hikmah di antaranya, yaitu mampu menjernihkan hati, menyembunyikan diri secara utuh untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meniru perilaku malaikat, dan sebagai upaya mendapatkan Lailatul Qadar. Number 8. Pesantren kilat. Kegiatan Ramadan pesantren kilat rutin dilakukan sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Kerap disingkat Sanlat. Aktivitas ini bertujuan memberi ruang untuk anak-anak hingga remaja agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan suasana yang tenang, menyenangkan, dan bermanfaat. Mengikuti pesantren kilat akan membuat anak mampu menjalankan ibadah puasa dengan tepat,
mendapatkan banyak ilmu agama dan karakter, hingga menghindari dari hal-hal kurang bermanfaat seperti bermain gadget atau menonton televisi. Number 9. Safari Ramadan. Safari Ramadan umumnya dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan dengan masyarakat. Tujuannya sebagai media sosialisasi program pembangunan yang akan dilaksanakan. Tidak hanya itu, Safari Ramadan juga menjadi wadah menerima saran dan masukan dari masyarakat, serta mendengarkan isu permasalahan di tengah masyarakat untuk dicari jalan keluarnya. Number 10. Tadarus Al-Quran. Siapa yang tidak ingin mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Anjuran untuk membaca Al-Quran selama bulan puasa ditafsirkan dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. 11. Takbiran. Setelah berpuasa 30 hari lamanya, kegiatan Ramadan yakni takbiran adalah gong yang ditunggu-tunggu. Takbiran lazimnya diwarnai dengan berkumpul di masjid dan bersama-sama mengucapkan kalimat takbir yang terdengar ke seluruh kampung lewat pengeras suara. Sementara beberapa orang mengisinya dengan berkeliling kampung membawa beduk. Di berbagai daerah di Indonesia, malam takbiran dihiasi dengan tradisi yang hanya ada 1 tahun sekali. Contohnya di Pontianak. Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, para warga akan menyulut meriam di pinggir Sungai Kapuas. Sedangkan warga Bengkulu menyebut malam takbiran dengan nama Ronjo Saya. Agenda tersebut diisi dengan menyalakan api melalui tumpukan serabut kelapa setinggi 1 meter atau dikenal dengan tradisi bakar gunung api. 12. Mudik. Kegiatan Ramadan yang terakhir adalah mudik. Mudik merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang merantau di kota dan pulang ke kampung halamannya saat hari raya tiba. Meski harus berpacu dengan kondisi lalu lintas yang padat, menempuh waktu belasan jam hingga harga tiket transportasi yang melambung tinggi, para perantau ini rela melakukan segalanya demi bisa berkumpul bersama keluarga di hari nan fitri nanti. Tradisi mudik di Indonesia mulai terjadi pada sekitar tahun 1970 hingga 1980-an. Saat beberapa kota di Indonesia tumbuh menjadi kota besar. Kota-kota besar ini umumnya dibangun oleh para pendatang yang bermigrasi dari desa ke kota. Ketika hari raya Idul Fitri tiba, mereka kembali ke kampung halaman sebagai ajang untuk menunjukkan kesuksesannya. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dan jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar.
Salam Kismis.